Terima kasih atas waktunya dan juga untuk undangannya hari ini. Semoga kita punya diskusi hari ini bisa membantu anak-anak remaja di sini semua dan bahkan yang lain juga ya. Sebetulnya kalau dibilang expert, saya takut banget kata-kata expert karena saya merasa saya masih belajar juga dan saya merasa bahkan sampai umur hari ini pun saya tetap harus terus belajar, nggak boleh puas diri. Tapi mungkin sedikit perkenalan aja bahwa uh, sebetulnya saya itu, sorry bisa dengar ya, Steph ya? Oh, oke. Bisa dengar ya? Oke, let me know if nggak bisa dengar ya, Steph ya. Oke. Sebetulnya saya tuh awalnya pas saya muda itu sebetulnya saya nggak pengen di dunia bisnis atau dunia kesehatan. Sebetulnya saya pengen di film, pengen di creative industry. Tapi orang tua saya bilang harus masuk ke dalam dunia bisnis. Jadi saya ikutin aja lah, karena saya anak yang taat kan. But anyway, terus setelah itu nggak tahu juga kenapa random juga betulnya ya pas saya lulus dari luar negeri balik ke Jakarta, saya tiba-tiba ikut training aja pengalaman saya di Singapura untuk dalam dunia bisnis, jadi dunia healthcare. Jadi pas itu saya di Singapura pun training di rumah sakit di Mount Elizabeth ya di Singapura. Jadi ketika balik Jakarta pun langsung continue juga di rumah sakit juga kerjanya. So singkat cerita after how many years tiba-tiba ayah saya saudara Tahir dia beli rumah sakit gitu loh. Jadi karena dia kan ada 4 anak, tapi cuma saya yang ada pengalaman di healthcare. Maka dia suruh saya yang manage healthcare-nya sampai hari ini. Tetapi saya dari dulu memang senang sekali dan percaya bahwa teknologi adalah satu hal yang harus menjadi kebutuhan daripada sebuah perusahaan dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini sudah sejak saya pas kuliah pun udah pikir kayak begitu. Jadi when I had the chance, the opportunity, saya buat startup saya sendiri, which is Medico, yang dimana Stephanie kenal banget ya kan. Di sanalah itu adalah health technology ya, jadi berhubungan dengan klinik dan juga dokter-dokter. So basically that's what I do right now. Startup, tapi juga adalah bisnis yang established, tapi both of them are in healthcare. Oke. Wow, jadi itu tadi latar belakang dari perjalanan Kak Grace. Iya, oh ya tadi Kak Grace bilang aku kenal banget soal Medico, soalnya iya aku pernah berbagian di Medico kurang lebih setahun. Ini, ya. Oke. Oh ya tadi Kak Grace tadi kan juga sempat dibilang bahwa sebenarnya tuh Kak Grace kan bukan di sana ya, passion awalnya bukan di bidang bisnis. Tetapi mungkin bagaimana Kak Grace bisa overcome gitu. Sebenarnya aku nih pengen ke area kayak industri, tapi mau nggak mau dengan tanggung jawab Kak Grace, jadinya aku harus muter balik ke arah bisnis. Bagaimana Kak Grace bisa overcome mindset mungkin. Karena kan sekarang kita mungkin juga beberapa kondisinya sama. Kayaknya aku mau ini, tapi orang tuaku menyarankan ke sana. Itu bagaimana Mas respon Kak Grace lihat situasi dan pengalaman? Ya, saya rasa dari dulu ayah saya bilang bahwa orang itu kalau kerja bukan berdasarkan kesukaan tapi berdasarkan bertanggung jawab, responsibility, ya kan? Jadi saya ikutin aja advice-nya dia, dan looking back pun saya juga tidak merasa menyesal tidak menjadi saudara film, to be honest gitu loh. I'm okay with that decision by the way ya. Sekarang ini saya tahu bahwa anak-anak muda terutama zaman-zaman milenial ini banyak sekali yang pengen entrepreneurial. Jadi mereka tuh benar-benar kreatif sekali dengan berbagai macam social platforms that's happening as well. That's afforded to you guys. We don't have that when we were young, ya kan? Tapi you guys have it now. Jadi you guys are very entrepreneurial, very creative, and really want to do a lot of things. Sorry ya, saya pakai bahasa Inggris juga dikit-dikit nyampur nggak apa-apa ya. Nah, anyway, and then you come to a decision one day on your path itu setelah Anda lulus, pasti akan memikir, gue pengen coba ini, tapi orang tua gue pengen gue kerja biar gue dapat uang segera untuk bisa menghasilkan untuk keluarga gue, bantu keluarga gue, ya kan? Ini pasti pertanyaan yang kalian semua hadapi, ya kan? Nah, at that time, kalau saya boleh advice, ya kan? Kalau keluarga Anda ada I would say ada buffer untuk Anda bisa mencoba hal-hal yang Anda kerjakan, silakan. Tapi banyak orang itu nggak ada that opportunity. Artinya ada orang tua Anda benar-benar mengharapkan Anda sebagai sole supplier daripada keluarga Anda. That would be the more important thing daripada what you want to try at the time. Tapi at the same time, jangan pernah mematikan rasa tersebut. Because nanti pas ke depannya, kalian boleh berkarya berapa tahun, you can still do what you wanted in the beginning. You can incorporate what you wanted in the beginning. Oke, saya contoh saya aja, ya kan?
Saya dari dulu tuh karena kerja sama family business, saya itu nggak pernah kerja namanya startup company. Dan ketika saya tuh baru mencapai umur 30 tahun ke atas, jadi late 30s, baru saya pikir, I'm already okay, I have some money saved, ya kan? I want to do this. Dari dulu tuh gue pengen kerjain ini. Kenapa gue nggak pernah kerja teknologi? So I started my first startup company itu pas saya umur late 30s, which is very very old untuk orang-orang founder startup hari ini. Mereka biasanya kan umur 20 tahun ya kan. Saya tuh udah umur 40 baru mulai gitu loh. Nah, tapi itu poin saya. It's never too late gitu loh. Maksudnya you don't have to do it now. You might not have the opportunity to do it now. Tapi kalau kamu tetap keep that passion, keep that fire inside of you burning, one day you have the opportunity and you can actually still do it. Satu lagi contoh nih agak lucu ya. Saya kan dari dulu saya bilang saya tuh suka kreatif ya kan. Nah, sampai hal ini sampai hari ini pun juga. Nah, tahun lalu pas saya karantina ini, saya kan jadi di rumah terus karena banyak daripada di kantor kan. Jadi saya punya Instagram, saya mulai coba kreatif di sana gitu loh. Kalau Anda Instagram saya lihat, ini ada judulnya bukan entrepreneur atau bukan businessman, tapi ada apa? Content creator. Karena saya sekarang mulai coba bikin konten dengan platform sosial media gitu loh. Ya udah, maksudnya this is my point gitu loh. You might not have to do it right now, because your family needs you to do what is important for the family. I think that's very, very important. I think that's more important than anything else because that is your responsibility. Tapi keep that passion going, and one day you will have the opportunity and you can still do it. So it's never too late, even down the road, even many, many years after that. Okay? Oke. Wah, bagus banget nih teman-teman muda. Jadi memang benar tadi kata Kak Grace bilang ya, berarti kita nih harus lihat dulu keperluan dari keluarga kita. Jadi memang kalau keperluan keluarga kita memerlukan kita untuk bisa menafkahi keluarga kita harus mencukupkan tanggung jawab itu dulu. Jangan sampai karena aduh passion aku di sini, nanti aja lah tanggung jawab, aku mau mengejar passionku. Itu bisa jadi salah langkah. Karena kenapa? Karena nanti kalau jadi seperti yang Kak Grace bilang, kalau kita udah yang bertanggung jawab, udah mempunyai kewajiban kita terhadap keluarga sudah oke, dan kita juga pasti ada punya kesempatan untuk mengembangkan passion. Dan juga Kak Grace bilang, jangan sampai kita meninggalkan passion kita juga. Itu kita bisa tetap mengembangkan passion kita, tapi tanggung jawab juga yang utama. Nah, jadi Kak Grace, berarti semoga dilema orang-orang muda sekarang bisa terjawab ya, karena kadang contohnya juga kayak mungkin aku juga punya adik, dia juga satu sisi mau ngikutin kuliah, mau ngikutin passion dia, tapi satu sisi kan kadang orang tua juga melihat ke depan, kayaknya perkembangan dunia kayaknya lebih baik ke arah sana, karena mungkin akan lebih bermanfaat juga. Ya memang akhirnya juga sih adik saya menurut orang tua juga melihat keperluan itu. Ini juga bagus banget buat kita semua untuk melihat ke depan, yaitu juga perlu tanggung jawab. Nah, kemudian lalu ada pertanyaan lagi Kak Grace. Lalu bagaimana nih Kak Grace kita bisa bicara terlepas dari responsibility? Soal passion, bagaimana kita bisa menentukan itu adalah passion kita? Karena kita kadang orang muda tuh menggebu-gebu di awal. Aduh, kayaknya passion aku ini nih, aku mau melakukan ini. Sejangka waktu, kayaknya bukan deh, ini bukan passion aku ya stop lah, aku nggak mau lanjutin lagi. Terus juga ada beberapa pertanyaan aku juga pernah sih ditanya juga, gimana ya kan nentuin passion yang pasti itu passion kita tanpa ada, misal takut ada penyesalan nanti di akhir. Kayak gitu Kak Grace. Oke, saya ada asumsi bahwa ketika Anda ada passion, pasti itu akan lead to money making, benar nggak sih? Anda harus dinafkahi untuk diri Anda sendiri. Saya rasa di antara pasti nggak mungkin ada satu mikir, aku be passionate tapi tidak ada income gitu loh. Walaupun kita orang Kristen, kita pun tetap harus ada uang untuk makan, benar nggak? Untuk beli baju, untuk ada rumah, ya kan? Nggak bisa karena udelnya, ya udah pokoknya passion, and I don't have money, and where am I gonna go? You know what I mean? I think this is my assumption bahwa semua pasti pengen dari passion tersebut ada make money. Benar? Boleh nggak asumsi tersebut, Steph? Iya, boleh. Oke. Nah, apa tadi jawabannya, pertanyaan kamu adalah bahwa bagaimana tahu itu passion. Actually, it's quite simple. Ini advice saya untuk semua bidang, by the way ya. Passion itu kan harus make money. So the first thing kamu harus tahu adalah harus do one thing. Research itu penting. Apa research? Riset penelitian dulu. Contohnya kamu suka fotografi, ya, kamu hobi banget fotografi.
dan kamu tahu fotografi itu bisa make money gini-gini, kamu harus do more research. Apakah fotografi ini yang diperlukan adalah wedding photography kah? Atau untuk apa National Geography, model-model kayak natural kayak begitu? Atau apapun juga saya nggak tahu lah fotografi punya field. You have to do your research because fotografi pun banyak banget apa industrinya, banyak banget apa job-jobsnya yang diperlukan juga. Jadi when you say passion and you want to make money, you have to make sure that you have done your research well so that your passion bisa actually make money in a very competitive field that we are facing today, ya kan? Contoh Anda mau jadi YouTuber, oke banget, bagus sekali, ya kan? Tetapi ingat, banyak banget YouTuber di luar juga, ya nggak? Millions of people want to become YouTubers. Nah, kenapa satu orang bisa sukses? Karena you have to know exactly your passion itu harus bisa apa ya, sinkron dengan juga research that you have done. Jadi orang tuh kalau do bisnisnya harus do namanya research. Nggak bisa tiba-tiba langsung bro nggak mikir-mikir apa-apa. That I would say is very very foolish atau kebodohan ya, tidak pikir sama sekali. Maka itu that's what I would advise. Whatever that you want to cash about, do your research carefully. Oke. Wah, oke. Jadi passion bukan sesuatu yang bisa kepikiran langsung dilakuin, tapi passion juga sesuatu yang kita perlu usaha lebih lagi supaya passion kita itu juga berhasil research. Nah, kemudian maybe Steph, maksudnya kalau passion mau make money ya, kalau passion kamu nggak make money, terus kamu cuma foto-foto buat teman-teman kamu, ya itu nggak apa-apa, langsung aja kerjain, nggak apa-apa itu. Oke. Ya, ini passion yang saran tadi passion yang mau untuk menghasilkan uang. Nah, kemudian Kak Grace, gimana bisa melakukan research tadi yang Kak Grace bilang itu secara menyenangkan? Karena kan biasa research kita identik dengan bosan, boring, untuk melakukan research di usia muda bahkan Kak Grace. Banyak yang suka instant way gitu. Saya rasa ada dua hal ya. Pertama-tama, actually memang tidak, ini satu hal yang mungkin tidak begitu enak bagi banyak orang adalah memang harus banyak Google, banyak baca-baca artikel dan news yang going on out there. So that you can see siapa sih yang sudah di bidang ini dan apakah ada prospek atau tidak demikian. Itu emang harus do that parts. Unfortunately, that's part of it, ya kan. Kedua, I would say adalah harus banyak-banyak kenal banyak orang. Network itu very very important, oke? Misalnya Anda fotografi, Anda kontak-kontak aja dari Instagram, dari LinkedIn, apapun juga, atau teman-teman gereja, apapun juga teman-teman sekitar kamu di kuliah, yang fotografi juga, tanya mereka, tanya. Bahkan minta mereka jadi mentor kamu, mentor kamu untuk ngajarin kamu, untuk mimpin kamu, untuk cari apa, guide kamu ke kamu punya career. Ini very very important. Ini hal yang kedua ini banyak orang nggak kerjain. Padahal I'm telling you, a lot of people on the internet today sangat open untuk membantu anak-anak muda gitu loh. You know what I mean? Jadi one, research emang harus unfortunately. Kedua adalah do your networking. Jadi talk to as many people as possible. Sorry, jangan cuma ngomong sama your parents ya atau your family. Your family semua bilang bagus. Tahu-tahu nggak bagus loh. Jadi harus ngomong banyak orang di luar keluarga kamu ya. Oke. Ya, tadi tentang passion itu. Lalu berarti memang harus juga memperluas networking kita, yang nggak bisa cuma kita tanya orang-orang terdekat, kita juga perlu meluaskan jangkauan kita. Kemudian Kak Grace, misalnya ketika passionnya nih, misalnya nggak making money gitu ya, nggak menghasilkan uang, tapi berkeyakinan bahwa apa yang aku lakukan ini bisa membantu banyak orang. Jadi reward dari passion itu adalah people get help. Aku juga jadi bisa ada satu sukacita karena orang lain tuh bisa terbantu. Apakah itu aku harus mulai memikirkan passion ini untuk bisa making money atau sekedar yang dari awal tujuannya untuk membantu orang aja, kayak semacam itu? Menurut saya begini, ada satu orang, saya nggak tahu siapa, lupa, tapi ada orang pernah bilang ke saya bahwa membantu orang itu biasanya orang itu harus ada uang dulu. Gitu. Jadi kalau kamu bilang passion itu membantu orang, tapi kamu nggak menghasilkan uang, bagaimana bisa bertahan lama? Ya kan? Karena kamu kan butuh kamu sendiri-sendiri. Bahkan proyek itu pun juga pasti ada keluarin biaya. Nggak mungkin bisa gratis begitu saja, ya kan? Misal contoh kamu bilang, kamu adalah graphic designer, kamu bantu bikin brosur untuk apa panti asuhan dan segala macam. Kamu nggak dibayar. Kalau kamu oke dengan begitu, kamu nggak ada masalah dengan uang kamu, nggak apa-apa. Tapi itu hobi, itu bukannya kerjaan, ya kan? Tapi tadi saya bilang, kata saya bilang bahwa your passion harus make money. Kalau kamu harus passion make money, I'm sorry,
You cannot just say help people feel better. That will not work. Kita lihat Bill Gates aja deh, orang kaya di Amerika ya kan. Dia itu bantu orang banyak sekali setelah dia benar-benar kaya loh. Bukan pas lagi awal-awal dia mulai Microsoft-nya itu, ya kan. Jadi I think you have to change the mindset. Jangan pikir batu sekarang tapi nggak ada uangnya, because that will be short term. You can only help one people. Tapi imagine if you can be successful and make a lot of money. After that you can help 1,000 people. That will be more impactful, don't you think? So you see, the mindset harus to be ubah gitu loh. Oke, wah iya berarti memang saya memang harusnya making money dulu ya untuk bisa ke passion yang lebih luas membantu banyak orang. Mungkin kalau berarti emang terbatas juga ya Kak Grace, seberapa yang kita punya ya terbatas juga orang-orang yang bisa kita bantu lewat passion kita. Nah, kemudian mengenai soal passion lagi Kak Grace, misalnya kayak misalnya aku nih ngerasa ini contoh orang yang nggak punya passion, saya nggak punya bakat apapun. Jadi cenderungnya aku ya pasif aja lah, ikutin aja orang tua suruh aku apa, aku ikutin. Gimana kita bisa ada breakthrough dengan kondisi, misalnya dengan orang yang nggak ada passionnya malah kayak ikutin aja, disuruh apa ya aku ikut lah, kayak gitu Kak Grace. Ya, saya merasa bahwa ini adalah satu hal yang memang banyak diketemuin ya, pas saya melayani para remaja di hall saya dulu ya kan. Itu emang sangat sayang sekali. Saya pernah ada satu cerita bilang, kita lagi nunggu es krim, ada seorang ayah tanya ke anaknya yang masih kecil, papanya bilang ke anaknya, kamu pengen jadi apa? Terus anaknya bilang gini, saya nggak tahu, I don't know. Terus papanya tegur bilang, lu nggak pernah boleh jawab I don't know. Pokoknya harus tahu sesuatu. Bahkan jadi tukang gerobak apapun oke, asal jangan bilang I don't know. Pokoknya you have to know something gitu loh. Nah, to be able to find that passion itu, ini bukan passion, find your career path ya kan. First of all, again, kamu tuh when you were so young, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada pikir masa sekali, and you do something, a new job gitu ya, pastinya you need time to be able to find what you're good at gitu loh. Tapi kamu harus ada waktu tersebut untuk coba gitu loh. Nggak bisa cuma satu hari bilang, oke, I try akuntansi, saya nggak suka, oke, move. Pindah sekarang ke mana? Ke business marketing. Satu hari, capek sama orang ini, pindah lagi. That is not finding your way. That is just you lazy and difficult gitu loh. You know what I mean? If you really want to know what you're good at and what you feel like, you have to give yourself juga time untuk really get to know that gitu loh. Dan time itu harus minimum ada 2 tahun, nggak bisa cuma 1 hari atau 1 bulan gitu. It takes time gitu loh. You know what I mean? I would suggest bahwa anak-anak muda harus lebih banyak baca. Lebih banyak baca ya, baca buku, baca news, baca apa, biar Anda benar-benar terbentuk. Oke, gue tuh sukanya begini gitu loh. Jadi the more you read, the more you talk to people as well, the more you know what is you are good at, what you really want to do. I would advise that. Oke, nah teman muda, membaca ini nggak bisa kita lupakan. Karena membaca itu membuat kita semakin mencari tahu sendiri passion kita tuh sebenarnya di mana. Jadi budayakanlah membaca, itu budaya yang harus kita pertahankan. Nah, kemudian Kak Grace, kalau misalnya ngomongin soal dunia sekarang, apa yang lebih kita prioritaskan gitu, apa passion kita kan yang bisa membantu dan berdampak, atau hanya berfokus pada hal yang materialistik kalau ngomongin di dunia sekarang? Nah, ini ada hubungan gereja atau gimana? Ada rohaninya atau gimana? Nggak ada. Sorry, can you repeat the question again? Oke, bentar, Ci. Jadi di dalam dunia sekarang yang lebih kita prioritaskan itu apakah passion kita bisa membantu dan berdampak, atau kita harusnya lebih fokus kepada hal yang materialistik. Contohnya ya itu mungkin mencari uang ya, sehingga mengesampingkan passion kita kalau di dunia sekarang, di persaingan dunia gitu. Iya. Menurut saya ini jawabannya agak susah, karena tergantung musuh masing-masing, ya kan. Pokoknya begini, kita ngomong Gojek. Ya, Gojek is a very sukses, ya kan. Pas awal-awal mereka itu, mereka tuh kan suka pakai, mereka tuh cuma pakai telepon doang saja, kan. Tetapi awal-awal itu, the founder itu pengen sekali membantu orang-orang ojek tersebut. Jadi dia ada social entrepreneur-nya, ya kan. Nah, terus pasti ya akhirnya bisa karena bagus dengan teknologi. Jadi if you have a
passion to help people, itu bukan berarti dengan make money loh, nggak necessarily itu. Bisa saja membantu orang dan juga make money. Nah, tapi again, passion itu bukan masalah passion that you for yourself ya. It's passion to really help people and to be smart. It has to be two things. You know, when you just want to help people, but you're not smart, but you're being foolish, you will not be able to get anything gitu loh. You know what I mean? So of course, kalau saya bisa encourage kalian semua, yes, I want all of you berdampak secara humanity kepada orang sekitar kamu. My father always taught me this. Kamu habis berkah bagi orang lain. Itu doanya kita sekali keluarga pasti gitu. Be a blessing to other people. Jadi of course in whatever that you do, mau jadi akuntansi, mau jadi coding, programmer apapun juga, you have to be able to dampak orang-orang sekitar kamu. Bahkan even your staff, your kolega segala macam ya kan. Tapi again ya, remember, harus be smart. Nggak boleh cuma bilang bantu-bantu, tapi you don't make money, nggak bisa bantu. I'm telling you, I'm sorry, this is the reality of the world, gitu loh. And also, kan again, you have to know your family situation. Misal contoh, kamu satu orang, harus tanggung adik kamu, orang tua kamu, kerja segala macam, then I'm sorry, that is very important. Jadi your passion has to take a step back. Sekarang your job is to help your family first. Jadi again, I think this answer is very subjective, tergantung pada masing-masing kondisi ya. Iya betul-betul tergantung kondisi keluarga masing-masing ya Kak Grace. Betul. Jadi untuk mengimbangi lah kita juga perlu memperhatikan berarti kondisi keluarga kita, kondisi keluarganya seperti apa. Kalau misalnya memang oke dengan passion kita bisa lanjutkan ya silakan gitu. Tetapi kalau ada tanggung jawab yang harus pertama kita penuhi, baiknya kita melaksanakan tanggung jawab itu. Kemudian Kak Grace, misalnya kalau ada orang yang punya background ekonominya kurang kuat, tapi ingin mewujudkan passion, sementara mungkin pengalamannya belum banyak untuk melakukan pengalaman untuk kerja, untuk bisa menghasilkan uang yang lebih. Bagaimana untuk mewujudkan passion itu? Ini latar belakangnya misal ekonominya kurang kuat untuk mendukung passionnya dia gitu, Kak Grace. Apa dia ada kuliah? Misalnya dia kuliah, boleh dengan dua situasi boleh ya Kak Grace ya? Bagaimana dengan yang kuliah ataupun yang sambil bekerja, karena kan ada dua kondisi. Ya, jadi begini, kalau kita ngomong keluarga ekonomi yang kurang mampu ya, artinya mungkin Anda nggak bisa kuliah atau Anda kuliahnya tidak habis bagaimanapun juga, itu bukan berarti Anda nggak ada harapan. Maksudnya banyak orang pun juga nggak lulus pun bisa jadi suatu sukses story. Tapi of course, kita mau being honest ya, mau being transparent bahwa your journey pasti akan lebih susah daripada orang yang ada background family membantu, atau ada pernah kuliah dan segala macam, itu sudah pasti sekali ya kan. Jadi jalan Anda pasti akan lebih susah dibandingin yang lain ya kan. Kalau saya boleh suggest, kalau emang susah ekonominya, kamu harus nyari kerjaan apapun juga Anda bisa kerjaan. Nggak bisa bilang passion lagi. Contohnya misal kita ngomong orang tukang bajai gitu lah ya. Yeah. Mereka itu kan saya rasa tidak ada passion untuk tukang bajai, tapi memang harus perlu uang, jadi mereka harus jadi tukang bajai ya kan. Jadi ya mereka kerjakan begitu saja. Nah maksud saya itu aja, kita kalau kamu mau nggak ada uang, mau nyari kerjaan, kita nggak bisa milih-milih. Oh gue nggak ada kuliah nih, tapi gue mau jadi programmer ya, atau mau jadi yang langsung posisi tinggi ya, itu nggak bisa juga gitu. Jadi I think memang again, do you think it's fair? It's not fair. Ya dunia tapi dunia ini nggak ada satu pun yang adil. You know what I mean? Jadi kamu nggak bisa compare. Tapi kok orang itu bisa? Ya orang itu kan ada orang tuanya, ya kan? Kok itu bisa? Itu kan ada emang ada orang tuanya batu, dia kita nggak bisa banding, emang dunia tuh nggak fair teman-teman ya kan. Jadi tolong jangan banding orang sekitar kamu, banding dengan diri sendiri aja gitu loh. If you don't have the ekonomi yang kuat, forget about passion, but make money first. That's what you have to do, beneran, because you have to make sure that you can get out of the ekonomi yang susah begitu. Oke, memang nggak bisa lepas dari reality ya, kita harus lihat kondisi real kita gitu, kondisi situasi kita yang saat ini tuh apa. Tapi bukan berarti nggak ada jalan, cuman mungkin tahapnya harus mungkin lebih lama lagi dibandingkan mungkin dengan kondisi keluarga yang beda-beda. Kemudian Kak Grace, kalau dalam passion kita nih tentu ada banyak tantangan, pasti juga Kak Grace dalam menempuh passion Kak Grace sampai akhirnya bisa buat startup dan sebagainya, pasti ada tantangan, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Dan kadang mungkin beberapa orang mengalami tantangan paling emosional ini dari orang yang terdekat, yang bilang kalau passion kita ini nggak realistis loh, kayak gitu contohnya. Apa kira-kira kiat-kiat dari Kak Grace gitu loh, supaya bisa
mampu meyakinkan diri sendiri dan apa perlu kita meyakinkan orang terdekat atau orang sekitar kita itu, atau kita nggak usah dengerin. Bukan nggak dengerin, semua advice pun harus dengerin ya, tapi nggak harus kamu terima semua advice ya, itu aja mungkin ya kan. Jadi contohnya orang keluarga kamu merasa kamu tuh ini nggak guna lah apa segala macam, ya ini loh, you prove to them aja, kamu buktikan saja dengan kamu kerja dengan keras gitu loh. Jadi kalau ada orang negatif, ini saya ngomong di Instagram saya juga, saya bilang orang tuh hari ini suka negatif, terutama di social media, semuanya negatif aja. Jadi banyak jealousy apa gimana ya. Ini ngomong ini social media, bukan orang di social media gitu loh ya. Menurut saya, lu harus udah muka badak, kulit badak, to be honest gitu loh. Apalagi mau jadi entrepreneur harus kulit badak, udah nggak bisa bilang, oh gue sensitif nih, hati gue emosi sensitif. Sorry, ini gereja. Orang tidak ada sensitif gitu. Dunia tuh apa hantam-hantaman gitu loh. Saya pernah kena hantam sama saya partner karena saya sabotase saya di bisnis saya gitu loh, sampai saya rugi gitu loh. Ya, this is what it is gitu loh. Tapi kulit badak, maksudnya kita harus nangis, aduh gimana ya, aduh komplain ya, what, you forget about it, you just move on gitu loh, ya kan. Jadi again the point is, lu harus strong. Lu mau jadi apa, lu mau jadi orang yang driven, lu mau jadi orang yang entrepreneur, lu harus strong gitu loh. Pasti banyak challenges nih dari staff lu lah, dari keluarga lu lah. Banyak orang itu pasti negatif banyak sekali, ya kan. Kan dari pernah bilang orang tuh lebih happy kalau lu sedih lu susah, ya kan. Kalau orang sukses, wah jealous. Kalau lagi susah orang happy gitu ya kan. Itu namanya culture di seluruh dunia begitu ya kan. Intinya kulit badak teman-teman, badak saja ya kan. Dengerin nggak apa-apa, tapi nggak harus semuanya dimasukin ke dalam hati kamu ya. Jangan take it personally. Di bisnis itu tidak ada namanya take it personally. Ini bukannya gereja, bukannya emotional main-main emosi bukan ya. This is reality, okay? Again, dunia nggak bakal terus adil, manusia tidak akan selalu baik ya kan. Tetapi kulit badak maju terus aja, jalin terus aja. Pokoknya menurut saya itu nggak apa harus gigi. Tanya itu. Banyak orang tuh mentalnya nggak kuat gitu. Jadi mereka sedikit kena hantam, yaudah deh mundur aja stop gitu. Tapi mereka masih baca-baca juga buku orang terkenal itu ya. Itu tuh yang bikin mereka beda adalah apa? Mereka so gigih ya, perseverance tuh very very strong. Itu bikin orang benar-benar beda daripada segala-galanya. Oke teman-teman, jadi supaya kita bisa punya kulit badak, jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Minuman badak. Enggak, ini intermezzo aja dikit ya. Oke, jadi memang memang lihat sosial media benar sih Kak Grace. Sekarang perkataan itu sangat-sangat, kalau nggak kuat, nggak tahan badak, gampang menghancurkan gitu loh. Impian, cita-cita, harapan, semuanya. Memang perlu juga satu kegigihan ya, juga ketangguhan dalam melaksanakan mengejar. Saya boleh share nggak? Kemarin saya interview kan di Instagram saya interview orang kan, public figures ya kan. Boleh. Kemarin Rabu tuh saya interview aktris namanya Luna Maya, Luna Maya ya kan. Iya. Luna Maya ini terkenal ya kan. Dan karir tuh sejak umur SMP gitu, pas lagi model majalah Aneka atau Gadis, pokoknya majalah kayak zaman dulu jadul punya majalah ya kan, model ya kan. Berarti udah 20 tahun lebih jadi seorang aktris ataupun model. Tapi kamu tahu kan, pasti teman-teman tahu sini bahwa dia ada kasus skandal di hidupnya dia, ya kan, dengan dulu hubungannya sama cowok-cowok, pokoknya ayah gitu-gitu, nggak usah didiskusi lah, ya itu ya. Terus saya tanya dia, kamu gimana sih bisa terus sampai hari ini gitu loh. Kalau saya jadi dia, saya bilang, saya bisa malu banget mukanya, mungkin udah stop jadi aktris, luar negeri pindah aja udah gitu. Saya malu mukanya begitu. Saya tanya dia begitu pertanyaan ini. Terus dia bilang, awal-awal tuh dia susah banget. Pas hal itu keluar, isu itu keluar, dia tuh benar terbanting banget. Selama setahun itu, orang-orang nggak mau kasih dia film untuk bikin film sama sekali gitu loh. Terus dia kan udah posisinya, ya kan. Jadi setelah setahun itu ada offer. Offer tuh kecil sekali, zaman rendah daripada posisi dia sebelumnya. Tapi karena demi gue mau berjuang, mau gigih, dia mulai dari awal lagi. Itu maksud saya teman-teman, itu kayak orang kayak begini yang bagus sekali. Maksudnya bisa bergigih. Kita bukannya lagi mau bilang apa yang dia did itu correct, saya nggak bilang itu ya teman-teman ya. Tapi kita belajar bagaimana dia bisa gigih, jadi sampai hari bisa bertahan gitu loh. Nggak gampang gitu teman-teman ya kan, terutama di media, sosial media. Semua orang attack dia, paling gampang komentar kan, wah orang kan netizen kayak gitu, cuma komentar dong aja, ya kan, lu nggak pintar nyari cowok lah, bego lah kayak gitu, jahat sekali kata-katanya ya nggak teman-teman. Tapi
intinya teman-teman sekali dia bilang sendiri kulit badak, dia juga bilang kulit badak teman-teman ya kan. Nah kita bukan Luna Maya, kita nggak di social figure, semua orang tahu kita, untungnya ya, maksud saya itu untung banget gitu loh. Jadi kalau menurut saya gini, kalau dia aja bisa mengatasi hal tersebut, saya rasa kita pun juga pasti bisa gitu loh. Cuma memang tidak berarti gampang, cuma harus ada satu perjuangan yang memang harus dilakukan gitu loh. Oke. Memang ada kejadian berarti ya Kak Grace, memang pernah ada kejadian itu dan perlu kegigihan seperti karakter tadi yang Kak Luna Maya. Kemudian Kak Grace, gimana kita bisa mewujudkan nih responsibility mindset di atas diri kita supaya kita bisa disiplin dengan diri kita sendiri dan apapun yang kita kerjakan tuh bisa menghasilkan sukses gitu. Pasti aku yakin juga kejadian misalnya yang Kak Luna Maya pasti dia ada satu tanggung jawab kan, akhirnya dia juga bisa disiplin, akhirnya enggak, kayaknya mau bagaimanapun dia tetap kerjakan itu sampai dia bisa sukses balik kayak gitu. Benar-benar. Tadi Stephanie udah bilang benar ya, bahwa tanggung jawab itu berhubungan dengan disiplin betulnya ya kan. Kalau orang bertanggung jawab, biasanya itu ada orang disiplin gitu. Menurut saya begitu. Kita orang lain Tuhan sepenuh waktu pun demikian. Saya melihat bisa perbedaannya. Kalau dia benar-benar bertanggung jawab, ada orang sangat disiplin sekali, disiplin menjenguk orang, disiplin mengontak orang, akhirnya bisa terus berbuah ya kan. Sama dengan sekolah Anda ataupun pekerjaan apapun juga tuh semua betulnya halnya sama. Kalau pengalaman saya itu begini ya. Ini bukan karir sih, tapi banyak pribadi saya ya kan. Saya itu berdisiplin ada satu resolusi ya bahwa harus baca buku self help gitu loh tahun ini ya kan. Kadang-kadang baca buku self itu nggak enak gitu loh. Punya enakan baca buku fiksi, saya jujur aja gitu loh. Tapi saya paksakan disiplinnya pokoknya harus baca buku tersebut gitu. Atau satu hal lagi saya bisa mencerita, misal contohnya saya olahraga. Saya tuh udah bilang pokoknya saya harus olahraga setiap hari, kecuali kalau contohnya saya sakit, saya harus olahraga setiap hari, pokoknya harus gitu loh. Itu kamu bayangin nggak sih kalau pagi-pagi mau olahraga itu benar-benar perasaannya kayak paling males kan nanti, ya kan? Betul. Tetapi kalau saya melihat satu visi bahwa memang saya mau sehat, saya mau badannya nggak mau gemuk lagi, soalnya saya pernah gemuk zaman dulu, ya kan? Saya mau nggak mau harus ada hashtagnya, mau nggak mau harus gitu loh. Jadi itu bukan masalah komitmen, itu masalah disiplin aja. Pokoknya gini, contoh baca kitab, itu bukan masalah komitmen itu emosi nggak ada. Pokoknya you just do it gitu. Nike bilang just do it gitu, Nike ya, sepatunya itu ya kan. Jadi artinya kalau kamu mau jadi orang yang bertanggung jawab, harus disiplin. Disiplin itu tidak ada nggak ada gray area, tidak ada abu-abu. Sangat jelas. Just do itu aja gitu loh, Inamina. Kalau saya boleh kasih suggestion, saya pakai app itu ada to-do list. Saya ada to-do list di saya punya handphone, ya kan? Jadi saya tahu today I want to do what. Jadi kalau udah saya cek. Jadi saya cara gitu biar saya bisa organize untuk bisa make sure bahwa saya accountable to what I have promised to do for today. Wah, boleh nih caranya kita pakai juga ya teman-teman, contoh buat jadwal, karena jadwal ini kan kurang lebih mengontrol ya Kak Grace, kurang lebih hari ini apakah udah dilaksanakan atau enggak. Ini boleh masukkan ya buat kita semua, jadwal itu nyata masih penting. Nah Kak Grace mau nanya, untuk role model Kak Grace sendiri dalam melakukan hal terkait passion dan pekerjaan itu siapa sih di dalam hidup Kak Grace? Adakah role model? Paling gampang jawabannya ini adalah ya of course my father ya Saudara Tahir. I think he is a good role model to me personally. I think he is my inspiration. And I always want to make sure that he can be proud of me. I don't know if he's proud of me, tapi I'm hoping he is. Oke. Kemudian, bentar, aku akan ada lagi pertanyaan seperti ini Kak Grace. Kayaknya ini udah dijawab, coba lagi. Manakah yang lebih penting, bakat atau passion? Atau kedua-duanya itu saling menopang, beri tanggapan kritis? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi, tambahkan kritis. Mungkin lebih detail kali ya, mungkin maksudnya. Bakat atau hobi? Bakat atau passion, atau keduanya itu saling menopang sebenarnya. Atau sebenarnya ini dua hal ini kepisah dan kita kalau bisa mau milih yang mana nih, bakat atau passion? That's an interesting question. And gini loh, bakat belum tentu passion, tapi bakat juga bisa jadi passion ya kan? Tapi I think at the end of the day, kamu harus yang milih tadi saya bilang ya kan, milih sendiri.
Kamu pengennya apa? Apakah keluarga kamu perlu bantuan uang? Satu mereka perlu bantuan ekonomi, then you find bakat kamu yang mana bisa make money atau passion kamu bisa make money. Contoh gini ya, let's say bakat kamu adalah matematika, tapi kamu sukanya adalah fotografi. Nah, kamu bisa bekerja gampang matematika punya industri, ya kan? Then your family needs money, then you have to do mathematics, bakat kamu. Jadi at the end of the day, again ask yourself, kamu tuh harus kerjain apa? Is it for your family? Is it for you to make money? Apa saya nggak tahu lah, whatever your decision is. Then decide from that, going backward, mana yang bisa bikin kamu lebih dekat pada tujuan tersebut, gitu loh. Dan tapi itu be honest, by the way guys, kalau lu punya bakat sama passion yang jadi satu, bisa nyanyi, itu paling bagus sekali, paling perfect itu dunia. Iya, oke, itu paling bagus di antara kedua-duanya. Oke, Kak Grace, mungkin ada Oke. Nah, kita akan setelah berbincang-bincang, kita akan masuk ke iklan sebentar ya, Kak Grace. Kita akan kasih iklan sebentar. Jadi iklannya ini adalah tentang, jadi kita di Trust sendiri ada namanya komunitas Kampus 101. Nah, jadi satu komunitas ini kita bisa kalian gunakan untuk mengembangkan passion kalian dengan penuh tanggung jawab tentunya. Nah, penasaran kan komunitasnya kayak macam apa? Komunitas Kampus 101. Ini kita akan tonton. Halo semuanya. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Kristin desu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Halo guys. Halo semuanya. During this semester, especially in English class, I learned many new things, such as vocabularies, pronunciation, etc. Campus 101 makes me more confident, also diligent. It's okay to make mistake, but we have to learn from that mistake. I believe that practice makes us perfect. 大家好，我叫 Mary Ganti， 我今年21岁，我是印尼人，我住在大荣槟榔。我非常很高兴可以参加，可以学习华文在 Campus 101，因为我感受到，学习华文是非常很重要的。我有很多新的朋友和我学习华文在一起，我们也是有一个很好的老师，非常很好。他是老师不羁，他是很好的老师在教我们华文，所以我们可以教我们的华文智慧。如果你们要和我们在一起学习华文，你们赶快 join Campus 101，因为 Campus 101是一个免费的 e-learning。我的华文也是不太好，但是我 join Campus 101以后，我感受到我有很多的perubahan，我知道了很多智慧，华文智慧。如果你们真正要读书，真正要学习华文，你们一定会的，加油！ Perkenalkan, namaku Trinity. Kali ini aku ingin berbagi pengalamanku selama mengikuti interior class di Kampus 101 dari Trust Jakarta. Di kelas ini kami mengajarkan banyak hal, seperti bagaimana tuh style dalam desain, kemudian menciptakan suasana yang nyaman dalam ruangan, dan masih banyak lainnya. Dan juga kami para pemula sangat terbantu dalam kelas ini karena kami diajarkan dari nol. Dan juga pengajar kami memberikan kami kebebasan dalam bertanya, sehingga kami sangat nyaman dan terbantu dalam kelas ini. Dan juga yang paling penting, kampus ini gratis loh, tanpa dipungut biaya. Perkenalkan, nama aku Kristin, dan sekarang aku mau menceritakan pengalamanku belajar bahasa Jepang di Kampus 101 dari Trust Jakarta. Nah, di Kampus 101 ini kita diajarin dari dasar banget hiragana, cara penulisan hiragana dan katakananya. Terus kita juga diajarin banyak banget kotobanya atau kosakatanya. Dan kita juga diajarin pola kalimatnya loh, membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Oh iya, jangan salah, Kampus 101 ini gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke, mantep deh, Trust Jakarta. Nah, sekian dari aku. Ja.
Arigatou gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya dari kampus Trisakti School of Management. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya belajar akuntansi di kampus 101 dari Trust Jakarta. Alasan saya mengikuti kampus 101 adalah yang pertama, karena tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Yang kedua, pengajarnya itu juga baik. Kita bisa menanyakan soal yang kita belum paham, nanti kita akan diajari sampai mengerti. Yang ketiga itu, karena materi yang disampaikan itu sama seperti materi yang kita pelajari di kampus, sehingga saya lebih mudah untuk memahami materi dan lebih menguasai materi, sehingga nanti nilai saya juga dapat lebih memuaskan. Di kampus 101 ini juga melatih saya untuk lebih rajin dan disiplin, seperti absen dan mengerjakan tugas serta proyek di akhir. Nah, nanti itu di akhir akan ada mendapatkan rewards, tentunya membuat murid-muridnya lebih rajin. Pokoknya the best deh buat kampus 101 Trust Jakarta. Sekian pengalaman yang dapat saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama aku Valian. Short course content creator ini seru banget loh. Walaupun cuma 3 bulan sih, bisa dapat banyak temen dan ilmu yang baru. Mentornya juga semuanya baik banget. Materi-materi yang disampaikan juga mudah banget buat dimengerti. Pokoknya recommended banget deh buat kalian yang mau jadi content creator. Halo, aku dari kelas accounting kampus 101, pengen sedikit cerita tentang benefit yang aku dapetin dari kampus 101. Jadi, walaupun aku baru masuk pertengahan semester 1, tapi itu kampus 101 benar-benar ngebantu aku banget di kuliah. Karena materi kampus 101 sama materi kuliah aku tuh sama. Jadi, kalau misalnya ada materi yang aku lupa, itu benar-benar review pas aku ikut kampus 101. Dan kalau misalnya kita itu punya soal-soal yang kita nggak ngerti, itu boleh banget dikasih ke kampus 101. Dan nanti bakal dibahas pas pertemuan kampus 101 sampai kita ngerti. Jadi nggak bakal rugi banget kalau ikut kampus 101, dan kampus 101 ini tidak dipungut biaya atau free. Jadi tunggu apa lagi? Yeay, itu dia kurang lebih kampus 101. Buat tadi yang bingung itu ngomong bahasa apa, makanya join aja ya ke kampus 101. Di sana kalian bisa mengembangkan passion dengan penuh tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Di akhir akan ada proyek yang harus kita kerjakan sampai selesai. Nah, lanjut lagi Kak Grace. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya Kak Grace. Ada yang pertama, ada yang bertanya, sebenarnya step apa aja sih yang buat pribadi itu terus bisa mengembangkan passion? Misalnya kalau menemui kebosanan, apa juga Kak Grace pernah menemui tahap itu? Apa yang dilakukan tuh tetap mengembangkan passion itu? Saya kalau lagi jenuh atau bosen ya, saya sih do things yang make me happy sih, to be honest. Kadang-kadang kita tuh perlu waktu untuk juga off ya, untuk time to think, reflect gitu loh. Contohnya bisa buat saya sendiri, internetnya oke nggak sih nih? Is it okay, Steph? Oke, Ci. Misalnya saya sendiri, saya suka baca buku, saya main gitar, itu buat saya bisa kayak just calm down and just enjoy, relax gitu loh. Saya suka bikin video, jadi itu buat saya enjoyable. Jadi kalau tanya saya specifically kayaknya beda sama kalian gitu loh ya. I think whatever that you are doing, lagi bosan aja. Actually being bosan is okay. You don't have to be always like, oh my god, on the go, do everything all the time. No, you also need some time, quiet time yang kamu bisa just reflect, meditate and think about what have you done, what have you not done. It's something that you enjoy. You also need refreshing. Jadi kamu perlu waktu juga alone for yourself. Jadi it's okay. Don't be so hard on yourself gitulah. Oke, jadi bosan itu manusiawi. Jadi mungkin kita juga menemukan tahap-tahap itu, tapi mungkin bisa kita gabungkan dengan hobi kita supaya bisa membangkitkan kesukaan kita lagi untuk melakukan hal yang sedang kita tempuh ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Wah, rasanya itu adalah satu pertanyaan yang terakhir Kak Grace dari webinar. Mengingat juga waktu, jadi kita maaf mungkin ada beberapa pertanyaan belum terjawab, tapi
nanti semoga semuanya itu udah terjawab ya dari tadi banyak pertanyaan yang udah ditanyakan. Oh ya, tadi juga Kak Grace bilang Kak Grace ini juga di Instagram ini suka chit-chat juga sama beberapa tokoh atau artis public figure gitu. Kalian bisa follow juga Instagram Kak Grace ya. Ji Tahir ya, Ji Tahir ya Kak. Tahirs, ada S di belakangnya, Ji Tahirs. Nah, Ji Tahir, ini aku bantu tulisin ya, biar kalian bisa follow-follow juga. Oh, thank you followers. Oke, nah kalian juga jangan lupa ya follow trust.jkt untuk informasi webinar selanjutnya. Dan setelah ini, pertama terima kasih dulu ya Kak Grace untuk waktu yang udah diluangkan. Sebelum itu kita mungkin foto bersama dulu ya dengan para peserta webinar. Mungkin dengan ini Kak Yere atau Kak Moses yang akan menfoto. Sebentar. Oke, Kak Yere. Kak Yere mungkin boleh hitung ya Kak, biar kita tahu nih dari foto. Oke. Oke, semua udah ready. Ada yang masih buka kamera. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sepertinya masih ada yang membuka kameranya. Oke, Kak Grace sudah pegal belum posenya? Ya. Oh, belum pegal ya, oke. Kita take foto ya. Oke, halaman pertama, ready? Oke. Halaman 2. Udah ready? Ada berapa halaman, Kak? Wah, sebentar nih. Ya, halaman 2. Oke. Sedikit lagi ya. Oke. Bersabar. Nah, masih ada yang perbaiki rambutnya di halaman 2. Oke. Halaman 2 sudah. Oke, halaman terakhir, halaman 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Stefani ya. Oke, nanti fotonya akan kita kirim atau kita posting di Instagram. Nah, setelah ini kita akan umumin nih. Kemarin kan kebetulan di Trust lagi ada giveaway. Giveaway-nya juga sama sih Samsung ini. Samsung 64 GB. Kita akan umumkan 2 pemenang dengan komen juga mention teman terbanyak. Oke, kita akan umumkan. Semoga ada anaknya di sini. Pemenang pertama yaitu Juliana Julge. Apa ada anaknya? Juliana Julge. Ini yang Instagram dulu ya, ini Instagram. Yang kedua ada dengan username glor.am. Oke, jadi selamat buat Juliana Julge dan glor.am yang udah ikutin. Oh yeay. Oke, yang udah ikutin giveaway kita dari Trust. Dan sekarang ditunggu-tunggu giveaway di acara webinar ini. Aku tanya dulu. Oke. Kira-kira siapa yang paling aktif selama webinar berlangsung? Panitia tadi udah tentuin. Oke, jadi pemenangnya ini langsung di spotlight ya, Kak? Oke. Apa sudah ditentukan? Untuk pemenang yang teraktif. Oh, itu dia udah ditentukan. Oke, jadi selamat untuk Embris ya. Tadi yang di spotlight Embris bukan Embris. Selamat untuk Embris ya yang udah di spotlight sama panitia. Thank you untuk semua pertanyaan untuk Embris keaktifan kamu ya. Thank you. Nanti mungkin akan dihubungin sama panitia untuk dikirimkan ya giveaway-nya. Oke, Kak Grace boleh. Oh ya, sebelum benar-benar penutup, Kak Grace tadi aku hampir lupa. Mungkin ada
kasih kata-kata terakhir, kata-kata motivasi mungkin buat kita orang-orang muda nih terkait dengan topik kita yang with great responsibility comes great power in 2021. Oke, saya berharap bahwa semua remaja sini sehat selalu dan juga terus bekerja keras ya, because I think perlu kerja keras. Tapi at the end of the day, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin segala jalan, jadi harus banyak-banyak trust in the Lord, pray to the Lord ya, and the most important adalah harus tanya Tuhan untuk memimpin jalan Anda ya. Jangan pilih sendiri, adalah segala buat kita semua. Ya. Semoga Tuhan berkati dan jangan lupa guys, please put your mask, stay safe, jangan keluar-keluar ya. Sakit pada penuh semua, this is serious. Iya. Oke. Thank you Kak Grace. Thank you everybody, God bless ya. Iya, oke. Baik, kita tutup ya webinar kita dengan doa. Ini kita akan pimpin secara Kristiani doanya ya. Aku akan pimpin, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah memimpin selama 1 jam webinar yang singkat ini. Terima kasih dengan banyak ilmu yang telah kami dapatkan. Tuhan, bahwa kami menjadi orang-orang muda yang penuh dengan kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Tidak hanya sekedar melakukan apa yang kami suka, tapi kami bisa bertanggung jawab terhadap keluarga kami, bahkan terhadap diri kami sendiri. Tuhan juga berkati, juga setiap apa yang telah kami dengar, bisa menjadi berkat bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, teman-teman. Stay safe ya. Ya. Selalu. Thank you. Stay safe.